Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video lanjutan dari video praktikum 1 minggu lalu yang sudah saya upload ke channel YouTube sebelumnya tentang cara penulisan naskah skripsi. Pada video sebelumnya, naskah latihan sudah kita atur penomoran halamannya dari mulai halaman cover sampai halaman terakhir, yaitu lampiran. Pada halaman cover ini kita tidak memberikan penomoran halaman, lihat di sini kosong. Kemudian kita penomoran halamannya dimulai dari halaman daftar isi, daftar gambar, kemudian daftar tabel. Itu menggunakan penomoran angka Romawi 1, 2, dan 3. Kemudian pada bab 1, bab 2, dan bab 3 penomoran halamannya seperti ini. Jadi setiap bab itu nomornya ada di tengah bawah, kemudian isi babnya ada di pojok kanan atas, kemudian bab lagi di tengah, kemudian di pojok atas kiri. Kemudian yang terakhir halaman daftar pustaka dan halaman lampiran, itu penomoran halamannya ada di tengah bawah di sini. Oke, begitu ya. Kemudian pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Yang pertama kita akan belajar tentang penggunaan navigator. Yang kedua tentang penggunaan heading, tab ataupun subbab. Yang ketiga itu adalah labeling gambar, bagaimana caranya nanti. Yang terakhir adalah labeling tabel. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang penggunaan navigator di dalam Microsoft Word itu. Jadi navigator itu apa? Navigator itu adalah alat pembantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita ketika kita akan mengganti halaman. Kita akan beralih ke halaman 1, halaman 2, kita akan lebih mudah dengan menggunakan navigator tersebut. Caranya bagaimana untuk memunculkannya? Caranya kita bisa menggunakan tombol keyboard pada tombol F dan Ctrl secara bersamaan seperti ini, saya contohkan. Jadi di sini akan muncul navigation seperti ini, ada heading, ada pack, ada result. Jadi heading itu nanti heading ini di atas yang nanti kita buat untuk bab dan subbabnya. Oke, selanjutnya kita belajar menggunakan heading. Heading itu apa? Heading itu yang ada di sini, yaitu jadi nanti kita atur heading itu untuk bab itu heading 1, kemudian untuk subbab itu heading 2, dan subbab itu heading ketiga. Penggunaan fungsi heading itu bisa kita mulai dari halaman daftar isi ya. Kita beralih ke daftar isi. Ya, di sini caranya silakan ini diblok dulu sebelumnya, tapi sudah diatur ya. Ini fontnya Times New Roman, kemudian size-nya 12. Kalau sudah diatur, ini silakan diblok dulu. Kemudian nanti pilih heading 1 ini, klik kanan, kemudian update heading to match. Nah, nanti silakan ditengahkan di rata kanan, rata tengah ya. Jadi nanti headingnya mulai di sini. Heading 1 itu babnya ya. Jadi daftar isi, kemudian kita beri heading 1 daftar gambar, heading 1 di tengah. Ini klik kanan saja, klik kanan, modify, kemudian ini dialihkan di tengah. Nah, di tengah kemudian di OK. Oke. Sudah dibuat 2 heading, kemudian selanjutnya lagi daftar tabel, kita heading 1 juga ke tengah, kemudian ke 1 heading 1, kemudian bab 2 heading 1, kemudian bab 3 heading 1,
daftar pustaka heading 1 dan lampiran heading 1. Nah, jika ini sudah di heading, artinya dia sudah muncul di sini. Nah, ada mulai dari daftar isi sampai lampiran. Jadi fungsinya navigation itu seperti ini. Jadi untuk supaya mempermudah kita dalam pindah-pindah bagian. Misalkan kita pindah ke daftar isi, tinggal klik daftar isi. Kemudian bab 1, tinggal klik bab 1. Mau pindah ke lampiran, tinggal klik lampiran. Nah, itu fungsinya navigation. Kemudian kita berikan level list pada heading kita. Kita mulai dari daftar isi. Kita berikan caranya bagaimana? Caranya itu pilih yang multi level list di samping bullet and number. Di home kemudian pilih multi level list. Nah, ini pilih yang heading ini. Kita berikan listnya, level listnya di sini. Nah, akan keluar angkanya 1, 2, 3 sampai 8. Ada 8 heading. Kemudian tentunya kita tidak menginginkan di depan judul itu ada angkanya seperti ini ya. Maka kita akan ubah caranya. Yang di daftar isi ini kita tiadakan. Pilih yang numbering ini, kemudian pilih yang non. Kemudian di daftar gambar juga begitu, numbering, kemudian pilih yang non. Di daftar tabel juga begitu, di numbering, kemudian pilih yang non. Nah, kemudian untuk yang di bab 1, bab 2, dan bab 3 itu biarkan, tapi biarkan ada nomornya, tapi nomornya ini kita putihkan ya, kita berikan warna putih seperti ini. Nah, kita beri warna putih ini supaya tidak kelihatan. Ini bab 2 juga begitu sama, bab 3 juga begitu sama. Kemudian kita beralih ke bagian daftar pustaka. Ini itu kita hilangkan nomornya juga dengan cara numbering, kemudian pilih yang non, kemudian lampiran juga sama, numbering, pilih dan non. Jadi yang ada nomornya nanti cuma ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian kita beralih ke bab 1 dulu. Bab 1 kita berikan judulnya ini dengan cara tekan shift dan enter. Nah, spasi antar baris itu kita berikan jarak 2 cm ya. Bab 1 itu pendahuluan, tekan shift enter, teruskan pendahuluan. Kita berikan subbab pada bab 1 pendahuluan, ini kita enter. Kemudian beralih ke normal. Subbab pertama itu adalah latar belakang. Masalah. Ini kita atur dulu. Kita bold dulu. Kemudian pilih heading kedua. Ini diklik kanan, kemudian update heading to match. Kemudian kita berikan link level listnya. Ini kita pilih yang ini tadi, ini ya. Nah, maka secara otomatis akan tertulis di sini 1.1. Itu artinya di bab 1 di bagian subbab pertama. Jadi secara otomatis akan ada subbabnya, nomornya 1.1. Kalau kita tambahin seperti ini, kita berikan yang kedua, akan otomatis juga. Ini adalah rumusan masalah. Jadi fungsinya itu untuk otomatisasi antara link dari bab ke subbab. Ini
akan sama jika kita terapkan di bab kedua. Misalkan bab 2 kita berikan dulu ini, bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Ini misal ya, pustaka. Nah, ini kita berikan subbab itu tinjauan pustaka misalkan. Kita atur dulu, ini kita bold, kita heading ke 2 ini ya, ini link levelnya list yang kedua. Nah, secara otomatis akan terdeteksi 2.1 jika di bab 2, itu artinya 2.1 di bab 2 dan di subbab yang pertama. Jika kita berikan lagi misalkan tinjauan pustaka kemudian literatur review, nah, ini kita jadikan heading kedua. Ini link levelnya kita pilih ini. Nah, kemudian akan urutkan 2.2 ya, begitu. Sebelumnya kita match dulu dengan heading 2. Caranya ini diblok dulu, kemudian heading 2 pilih, klik kanan, kemudian update heading to match. Oke. Ini akan sama jika kita lakukan langkah yang sama di bab ketiga. Kita beralih ke bab 3. Kita berikan judul, shift enter jangan lupa. Kemudian bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Kita berikan subjudul di bab 3 ini. Yang pertama itu adalah jenis sifat dan model penelitian. Kita berikan ini heading ke-2. Oke, ini. Nah, secara otomatis akan terjadi 3.1 di subbab pertama di bab ketiga. Kemudian subbab yang kedua itu adalah metode pengumpulan data. Oke, ini kita jadikan heading ke-2. Nah, begini. Jadi setelah kita berikan heading pada bab dan subbabnya masing-masing, kita bisa tahu di sini. Jadi masing-masing sudah ada terindeks di sini di navigation ini. Dari mulai bab 1 pendahuluan, subbabnya latar belakang, pemesan masalah, bab 2 ada 2 subbab di sini, bab 3 juga sama ada 2 subbab di sini. Kemudian kalau sudah kita atur semuanya, kita kembali lagi ke bab 1 pendahuluan ini, kemudian kita isikan materinya. Materinya bisa kalian ambil di dokumen master praktikum yang sudah kalian download seperti ini. Buka, kemudian ini di copy. Kalau sudah di copy, silakan beralih ke praktikum lagi. Nah, di sini letakkan kursormu di sini. Kemudian atur dulu untuk pengaturan heading normalnya. Heading normal yang ini. Jadi jangan lupa letakkan kursornya di sini sekali lagi. Kemudian atur fontnya itu Times New Roman. Kemudian size-nya 12. Ini pilih rata kanan dan kiri, kemudian
spasi antar barisnya kamu atur yang 2 cm. Nah kemudian kalau sudah diatur seperti itu, cara masternya tidak langsung Ctrl V ya, tapi tekan Alt ES secara berurutan. Jadi tombol Alt dulu, kemudian E tambah S, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian pilih yang Unformat Unit Text di OK. Nanti seperti ini munculnya. Kemudian ini kamu tap di sela-sela pengerjaan praktikum ini. Jangan lupa kalian tekan Ctrl S untuk menyimpan apa yang sudah kamu kerjakan, di mengantisipasi kalau terjadi mati lampu mendadak, jadi tidak percuma kalian praktikum ini. Jadi Ctrl S. Selanjutnya kita masukkan gambar di dokumen ini, enter. Caranya pilih insert, kemudian picture, kemudian pilih gambarnya ada di mana. Kita pilih logo Stick IP sebagai contoh, kemudian klik insert. Nah di sini perhatikan, jika kalian menginsertkan gambar di dalam dokumen, itu cara mengencelkan gambar jangan dari samping begini ya, samping begini atau dari atas begini, jangan, itu akan tidak presisi gambarnya. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar itu dari pojok kanan bawah sini kita tarik atas. Nah gitu, kita kecilkan, kita dari sini tarik atas, kecilkan lagi, kemudian ini diatur di pojok marginnya, kemudian ini pilih rata tengah, kemudian kita berikan labeling pada gambarnya. Caranya bagaimana? Kita seleksi dulu gambarnya seperti ini sampai muncul kotak ini, kemudian pilih reference di home, di reference ini ya, kemudian pilih insert caption. Nah di sini pilih labeling, pilih yang gambar. Oke, jika kalian belum ada, ini saya delete dulu ya, delete label. Jika di kalian belum ada labelnya, belum ada gambar di sini, bisa kalian buat dulu new label, kemudian ketikkan gambar pakai G besar ya, gambar, kemudian di OK. Oke, labelnya pilih gambar. Jadi kalau nanti gambar ya gambar, kalau tabel ya pilih tabel. Di gambar, kemudian ini posisinya ada di bawah, below select item. Kalau di atas itu untuk yang tabel, kita gambar pilih yang below. Kemudian pilih numbering. Kemudian ini formatnya 1, 2, 3. Kemudian include chapter number, ini dicentang. Kemudian headingnya dia akan paralel ke heading 1. Kemudian user separatornya pilih yang titik periodenya. Kemudian kalau sudah di OK. Nah kalau sudah seperti ini kita OK ya. Oke, ternyata munculnya 4 titik, gambar 4.1. Kenapa 4.1? Karena ini nomornya belum kita hilangi ya. Kita lihat di heading itu nomornya dimulai dari daftar isi ya. Sedangkan daftar isi tadi kita sudah hilangkan nomornya, tapi ada lagi ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini paralel ke nomor 4 ini ya, di bab 1 ini. Kemudian cara merubahnya bagaimana? Kita ulangi langkah yang sebelumnya pernah kita lakukan, yaitu di daftar isi. Kemudian ini kursormu letakkan di sini, kemudian pilih home, kemudian numberingnya kita non ada, kemudian daftar gambar juga begitu, kita numberingnya kita non, kemudian daftar tabel begitu, numberingnya kita non.
kemudian daftar pustaka, nomornya kita non, kemudian lampiran juga sama, kita non. Kemudian di pendahuluan ini 1 ya, sudah kita rubah, ada angka 1 di sini tetapi kita menggunakan warna putih biar nggak kelihatan. Nah ini tinggal kita update saja, kita blok, kemudian diklik kanan, kemudian update fill. Nah nanti berubah ke gambar 1.1. Oke, gitu. Kemudian ini kita atur, ini fontnya 12, kemudian Times New Roman, ini kita bold tapi tidak italic, kemudian kita berikan keterangannya, misalkan contoh gambar 1 pertama, ini warnanya kita ubah menjadi hitam ini ya. Jadi kalau gambar ini judulnya bold tapi keterangannya tidak, gitu. Oke, cukup sekian materi praktikum pada video kali ini. Semoga kalian bisa mempraktekkan mandiri di rumah masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.